Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lagi dan lagi, seorang pelajar di Palembang menjadi korban perundungan saat seleksi calon paskibraka. Unjuk rasa tuntut pengembalian lahan warga yang diduga diserobot kontraktor di Palembang diwarnai kericuhan. Rumah susun milik pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku Timur di Martapura yang menghabiskan anggaran 17 miliar rupiah terbengkalai tidak terawat. Ya, sebuah minimarket di kawasan Kertapati Palembang dibobol 2 orang pencuri. Pelaku menggasak uang tunai dan sejumlah barang yang berada di dalam minimarket tersebut. Diduga para pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara merusak pintu yang berada di samping minimarket. Salah seorang pencuri terekam kamera pengawas menyatroni sebuah minimarket yang terletak di kawasan Kertapati Palembang. Diduga pelaku masuk dengan cara membobol atau merusak pintu samping minimarket. Setelah berhasil masuk, kedua pelaku kemudian membuka laci meja kasir dan mengambil sejumlah uang tunai. Tidak hanya uang tunai, pelaku juga mengambil barang lain seperti rokok dan beberapa peralatan elektronik. Aksi pencurian ini baru diketahui pihak minimarket pada pagi hari setelah salah satu pegawai minimarket kaget melihat pintu dalam kondisi sudah terbuka. Dugaan sementara pencurian ini dilakukan pelaku pada dini hari saat lokasi di sekitar minimarket sepi. Usai kejadian ini, korban langsung melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polrestabes Palembang. Jadi dibobol tadi itu ketahuannya tuh jam 6:05. Jadi pas karyawan lagi nyingok, pintu sudah terbuka. Jadi jeritlah yang karyawan tadi itu setelah dia jerit, dijingoknya pintu terbuka, langsung kami cek kan. Nah jadi pas kami cek itu uang tunai 2 juta, kehilangan rokok-rokok, terus ada elektronik juga, jadi total kerugian sekitar 8 juta. Korban berharap polisi dapat mengungkap kasus ini dan menangkap para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Ya, kondisi rumah susun milik pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku Timur di Martapura terbengkalai tidak terawat. Bangunan yang menelan biaya 17 miliar rupiah ini belum pernah dihuni warga. Inilah kemegahan rumah susun milik pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku Timur di Martapura. Sepintas tidak ada yang aneh pada bangunan ini, namun saat dilihat area sekitar rusun, kondisinya memprihatinkan. Halaman rusun banyak ditumbuhi ilalang pagar roboh, pintu kamar banyak yang rusak, dan bahkan beberapa peralatan hilang dicuri. Sejak dibangun oleh Dirjen Kementerian Perumahan pada tahun 2020 hingga saat ini, pengelolaan rusun belum menemukan titik terang. Akibatnya rusun yang menelan biaya 17 miliar rupiah ini belum pernah dihuni warga. Untuk perumahan ASN, sistem sewa. Berapa anggaran rusunnya, Pak? Lebih kurang 17 M-an lah. 17 M ya. Pak, kenapa rusun bisa terbengkalai, Pak? Ya, ini kan sebuah lembaga negara gitu kan ya. Jadi harus ada surat tugas untuk ditunjuk gitu kan. Nah, itu nanti tanya dengan Pak Sekda, dinas mana yang ditunjuk untuk. Informasi lainnya, jumlah penumpang Light Rail Transit atau LRT di Palembang terus meningkat setiap tahun sejak resmi beroperasi pada tahun 2018. Mayoritas warga maksud kami lebih memilih menggunakan LRT karena lebih cepat dan nyaman. Light Rail Transit atau LRT di Palembang beroperasi di rel sepanjang 23,4 km sejak tahun 2018. Sepanjang lintasan LRT ada 13 stasiun mulai dari Bandara Sultan Mahmud, Badarudin II hingga stasiun Opi Mall di kawasan Jakabaring. Pengelola LRT Palembang akan terus melakukan inovasi layanan sebagai upaya memberikan kenyamanan dan keamanan penumpang. Apalagi jumlah penumpang LRT Palembang semakin meningkat setiap tahun. Warga lebih memilih menggunakan LRT karena lebih cepat dan nyaman. Alhamdulillah terbantu, Pak.
biar terasa, biar cak mano rasanya naik LRT, nyaman lah untuk masyarakat. Cukup terbantu Pak, karena kalau misalnya udah bingung mau naik apa dan masih ada jangka waktu yang lama, kita cukup waktunya buat naik angkutan umum, jadi naik ini aja Pak, karena nyaman. Ya, Lomba Marching Band 2023 digelar di lapangan Kambang Iwa, Kota Palembang. Lomba kali ini diikuti 40 peserta dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA dan SMK. Memeriahkan Hari Jadi Kota Palembang pada 17 Juni 2023 mendatang dan HUT Provinsi Sumatera Selatan pada 15 Mei 2023 serta Hari Pendidikan Nasional, Persatuan Drum Band Indonesia Kota Palembang menggelar Lomba Marching Band tahun 2023. Lomba kali ini diikuti 40 peserta dari berbagai sekolah, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah dan sekolah menengah kejuruan se-Sumatera Selatan. Diki, salah seorang peserta Lomba Marching Band 2023 mengaku optimis dapat memenangkan lomba lantaran telah melakukan persiapan dan latihan bersama teman-temannya. Kalau kesiapan sudah cukup Pak, jadi tinggal latihan sedikit lagi sebelum lomba nanti. Optimis ya? Sudah biasa gitu lomba? Sudah biasa. Kemarin juga habis ada event Pongnas di Poltek sana. Jadi pokoknya ya berharap baik. Wakil Wali Kota Palembang berharap dengan lomba ini dapat mengasah bakat siswa di bidang musik hingga membawa prestasi bagi Kota Palembang di tingkat nasional. Bahwa ini dalam rangka Hari Jadi Kota Palembang yang akan kita peringati juga di bulan Juni, tepatnya 17 Juni, dan juga Hari Jadi Kota Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Hari Pendidikan Nasional. Jadi kita mengadakan event ini tentu dalam rangka supaya kegiatan-kegiatan yang akan kita sambut di tahun ini itu betul-betul nanti bisa melibatkan juga kawan-kawan dari PDBI, terutama Marching Band di Kota. Berbagai kelompok umur Marching Band ini juga diharapkan dapat mengisi setiap kegiatan yang diadakan dari berbagai instansi di Kota Palembang. Yanuar Ikhrom melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.